Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Ropan, share, dan like. Dan kali ini saya akan berbicara tentang persiapan tim nasional Indonesia yang akan berhadapan dalam 2 pertandingan sisa di grup F, pra-Piala Dunia zona Asia, menghadapi Irak tanggal 6 Juni dan Filipina tanggal 11 Juni. TC sudah akan dimulai, berkumpul dari siang hari ya, sampai di malam hari, ditunggu tanggal 27 Mei. 28 Mei pagi mereka mulai latihan perdana dipimpin oleh Shin Tae-yong dan tentunya seluruh tim kepelatihan. Pemain-pemain sudah siap untuk berdatangan, bahkan 2 di antaranya sudah lebih dulu datang. Sain Patinama bersama dengan Ragnar Oratmangun membawa keluarga mereka, dan untuk sementara mereka berada di Bali, berlibur ya, menikmati suasana di Pulau Dewata sebelum mereka fokus dan berkonsentrasi datang ke Jakarta dan berkumpul dengan seluruh rekan-rekannya dari 22 pemain yang dipanggil oleh STY mengikuti TC. Masih ada slot lagi, paling tidak STY akan memanggil mungkin 3 atau 4 pemain lagi tambahan untuk bisa dia lihat, karena 23 pemain yang sesuai regulasi akan masuk ke AFC atau FIFA dalam hal ini, di mana STY sendiri yang akan menentukan juga siapa-siapa yang nantinya akan dipilih. Masih menunggu 2 pemain lainnya, Calvin Verdong dan juga dengan Jens Raven yang dalam OTW untuk naturalisasi dan kemudian pengambilan sumpah. Jika mereka oke, akan dimasukkan ke dalam skuad, termasuk dengan penyelesaian akhir yang terjadi dalam kiper kita Martin Paes ya, walaupun sudah menjadi warga negara Indonesia tapi dia harus bisa menyelesaikan ini. Itulah PSSI terus kejar ya, kebut agar mereka semua bisa tuntas sebelum pertandingan melawan Irak. Diusahakan ya, kalau ini berhasil, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan apapun, tentunya Paes, Verdong, dan Raven itu beres untuk mendapat bermain di tim nasional kita. Nah, Tom Hai, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Joe sudah bersiap menuju ke Jakarta. Tanggal 26 mereka berangkat, ya, 26 malam mereka start bersama-sama untuk tiba di Jakarta dan langsung ke penginapan. Ya. Sementara Jai Itzes masih harus bisa menunggu. Venezia sudah memberikan izin untuk bermain, mendukung penuh tim Indonesia. Tapi Jai harus menyelesaikan juga pertandingan nantinya pada hari Sabtu ini di pertandingan kedua, karena ada playoff untuk menuju ke Serie A. Ya, karena hanya ada 2 yang lolos lebih awal, Parma dan klub milik orang Indonesia dari Jarum, Hartono bersaudara, Como. Ya. Nah, Venezia, klubnya Jai Itzes itu berada di peringkat ketiga sehingga harus bisa melakoni laga-laga playoff. Kemarin mereka semifinal pertama sudah mengalahkan Palermo di markas lawan, dan sekarang mereka akan menjamu Palermo pada tanggal 25 itu besok. Dan kalau mereka bisa imbang atau menang, wah, mereka akan lolos ke final ya. Tapi kalau mereka kalah misalnya dengan 2-0 atau 3-1, Jai akan lebih cepat untuk datang karena tidak akan memainkan pertandingan di babak final untuk menentukan ke Serie A, untuk promosikan jatah dari Serie B ini. Harus menunggu pertandingan yang ada di sebelah, itu antara Catanzaro dan Cremonese yang bermain, dan kita akan tunggu ya bersama-sama siapa yang nantinya akan lolos. Kalau berhasil, Jai akan terus bersama dengan Venezia bertanding sampai tanggal 2 ya, tanggal 2 Juni, sehingga tanggal 3 dia udah langsung berangkat ke Indonesia. Ya, berangkat ke Indonesia untuk bisa bergabung. Jadi dia mungkin pemain yang paling telat yang akan tiba. Tapi kalau yang nama-nama saya sebutkan di awal tadi sudah harus bersiap-siap, mereka akan bersama-sama untuk datang ke Indonesia. Tentunya kita akan menunggu
ya pemain-pemain yang lain juga termasuk Jordi Amat, karena dari pemain abroad yang ada itu satu yang tidak dipanggil, Elkan Bagot. Pasti teman-teman juga sudah tahu dari awal, dia tidak, memang sangat disayangkan juga dia tidak bersama, ya, tetapi itu keputusan dari Sintayong sesuai dengan kebutuhan yang menurut Sintayong seperti yang diutarakan oleh manajer tim Pak Sumarji. Tapi pemain abroad lainnya terutama dari Indonesia, ya ada Marcelino, kemudian dengan Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, itu mereka juga akan segera tiba dan bergabung pada tanggal 27 Mei yang akan datang. Nah, ini pun akan dijadikan setelah latihan beberapa hari persiapan menghadapi Tanzania. Tanzania akan bermain di Stadion Madia, ya. Teman-teman juga sudah tahu jadwalnya. Dia akan bertanding pada jam 4 sore. Ini pertandingan uji coba melawan Tanzania sebelum kita melawan Irak. Tapi pasti STY akan berhati-hati untuk bisa mengantisipasi jangan sampai pemain bermasalah atau kena tackle lawan, cedera, kan ini akan merugikan buat tim kita. Sehingga dia pasti akan merolling ini di lapangan untuk memainkan pertandingan pertama siapa. Di babak kedua juga mungkin akan diganti sebagian besar, karena ini pun kan tidak ada pengaruh dengan poin kita di FIFA. Karena tidak masuk di dalam jadwal matchday, FIFA matchday ya. Karena FIFA matchday itu berlaku setelah tanggal 3. Pertandingan kita tanggal 2. Nah itu. Nah FIFA matchday yang sebenarnya kita itu yang punya nilai istimewa ya kita melawan Irak dan melawan Filipina. Karena kalau kita bisa menang melawan Irak dan Filipina, kita akan berada di antara 128-129 ya peringkat FIFA, peringkat dunia, dan ini luar biasa. Sekarang kita di peringkat 134, kita bisa naik bahkan sampai 6 ya tingkat ketika kalau kita bisa mengalahkan Irak dan juga mengalahkan Filipina. Jadi STS saat ini berhati-hati ya untuk akan memainkan pemain-pemain melawan Tanzania, dan STS sudah menantikan ini untuk pemain-pemain bisa berkumpul dan dia kembali harus fokus ya untuk menghadapi Irak dan Filipina. Karena konon kabarnya terakhir Irak itu akan datang dengan kekuatan penuh. Irak tidak mau kalah, mereka tidak mau malu bermain di GBK. Makanya mereka walaupun sudah lolos, mereka ingin paling tidak bermain imbang dengan Indonesia jika mereka tidak menang, ya, agar mereka tidak kalah, di sini tidak kehilangan muka. Jadi Indonesia harus tetap berhati-hati. Irak tetap menganggap ini pertandingan yang sangat penting buat mereka, sehingga konon kabarnya pemain-pemain terbaik mereka akan bawa. Walaupun juga ada opsi lain bahwa pelatih Jesus Casas akan memainkan pemain-pemain lapis kedua. Itu bisa saja karena mereka sudah aman. Namun saya pikir Irak juga akan bertempur dengan kita untuk sekali lagi mereka tidak ingin dipermalukan oleh tim Indonesia. Karena kita butuh 3 poin. Kita butuh menang melawan Irak. Mereka tahu itu. Sehingga mereka juga harus siap untuk tidak kalah. Tapi apapun itu kita harus optimis menghadapi Irak. Karena kalau kita menang sudah aman, ya. Kalaupun imbang kita masih punya harapan bermain dengan Filipina dalam pertandingan terakhir. Karena penentuan kita itu bukan cuma di Irak atau Filipina. Di saat kita bermain melawan Irak, kalau pertandingan di sebelah antara Vietnam dan Filipina itu pada hari yang sama, nantinya pada tanggal 6 berakhir imbang atau Vietnam katakan kalah, sudah kita langsung lolos kita. Ya, udah aman buat kita tidak bisa terkejar lagi oleh Vietnam. Dan Vietnam akan memainkan satu laga terakhir mereka lebih sulit. Mereka harus ke Basra, markas Irak. Ya, ini agak berat buat Vietnam. Jadi sebenarnya penentuan kita juga akan ada di pertandingan antara Vietnam dan Filipina. Ya, itu kita akan tunggu bersama. Sampai di sini dengan saya untuk berbicara persiapan tim Indonesia di mana pemain-pemain sudah siap untuk datang bergabung, dan STY akan memimpin latihan ini di antara 28, 29, 30, 31 tanggal 1 sebelum nantinya kita akan tampil melihat starting 11 seperti apa STY akan turunkan melawan Tanzania. Saya juga ingin menyaksikan pertandingan itu ya untuk melihat bagaimana komposisi pemain dari lini belakang, tengah ke depan. Tentunya dengan penjaga gawang pasti Hernando Ari. Cuma di belakang ini yang kita akan tunggu. Chai Isyes tidak akan bermain melawan Tanzania, sudah pasti. Ya. Dan komposisi belakang itu bisa Darido, Justin Hubner, dan juga dengan Jordi Amat itu bisa terjadi. Nah, Justin Hubner juga kabarnya akan segera tiba, akan berangkat mungkin pada tanggal 26 malam atau pagi di tanggal 27. Kita akan nantikan itu. Dengan saya Bung Ropan.
Ciao.